Halo guys, welcome back to my channel. Bertemu lagi bersama aku, Yusuf Kun Film. Mohon maaf sebelumnya karena beberapa bulan ini aku tidak pernah upload video lagi karena aku sedang mengurus skripsi. Dan alhamdulillah bulan 11 nanti aku akan wisuda dan gelar ESOS sudah ada di belakang namaku meski masih pengangguran. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Roundup, yang artinya tidak ada jalan keluar. Aku saranin sebelum nonton video ini, alangkah baiknya kalian menonton full filmnya dulu agar lebih merasakan keseruan filmnya. Karena ada beberapa plot twist yang sangat epik di film ini yang rasanya sayang untuk dilewatkan. Nah, bagaimana keseruan filmnya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Check it out. Berlatar di tahun 2015, tepatnya di pelabuhan Incheon, sekelompok pengedar narkoba terbesar di Korea yang diketuai oleh Sung Chul menangkap seorang polisi yang membuntuti mereka. Tanpa rasa kasihan, Sung Chul langsung mengekilnya. Ia memarahi rekannya bernama Tomo karena sudah ceroboh dan menyuruhnya untuk mengemas kembali narkoba yang akan mereka kirim ke pembeli. Hiroshi yang menjadi tangan kanan Tomo memberikan hasil penjualan narkoba bulan ini kepada Sung Chul. Kemudian Tomo mengatakan mereka harus berhati-hati karena ketua mereka yang ada di Jepang sudah mencurigai gerak-gerik mereka. Jadi bagi kalian yang belum paham, sebenarnya Sung Chul dan Tomo anak buah dari ketua Yakuza yang ada di Jepang. Namun mereka berkhianat dengan mengambil narkoba si ketua Yakuza kemudian menjualnya. Dan inilah Roundup. Tidak ada jalan keluar. Scene beralih di mana ada keributan yang dilakukan oleh para preman jalanan. Bukannya membela, orang-orang malah asik menonton dan memvideo kejadian tersebut. Hal ini relate dengan kehidupan zaman sekarang. Seorang yang gagah dan pemberani datang kemudian menghajar semua preman-preman itu. 그냥 가 이 씨발. 뭐야 이 새끼 씨. 너 말이야. Namanya adalah Sokdo, seorang detektif yang ahli bela diri. Dan dia jugalah anak muda kita pada film ini. Ya walaupun sebenarnya dia udah nggak muda lagi. Di kantor polisi, Sokdo dan rekan-rekannya mendapat laporan bahwa ada seorang perempuan yang berusia 28 tahun jatuh dari lantai 8. Tanpa basa-basi, mereka langsung ke TKP. Setelah sampai, ternyata sebelum kejadian ada seorang laki-laki yang minum bersama perempuan itu. Terlihat dari sidik jari yang laki-laki itu tinggalkan di kamar sang perempuan. Mereka langsung mengotopsi mayat perempuan tersebut. Terdapat bahwa perempuan itu memang terjatuh, bukan dibunuh. Namun penyebab dia terjatuh karena sebuah narkoba yang ia konsumsi. Narkoba itu terbilang baru di Korea. Namanya adalah Hyper. Dosisnya terlalu tinggi sehingga murah terkena serangan jantung bagi yang mengonsumsinya. Sokdo langsung bergegas ke klub Orange yang menjadi tempat pengedaran narkoba berjenis Hyper itu. Agar tak dicurigai, mereka berpura-pura menjadi orang kaya dan dimasukkan oleh Dongmon, orang dalam di klub Orange itu. Sampainya di dalam, Sokdo mencurigai dua orang yang sedang bertransaksi. Saat mau menghampiri, ia dihadang tukang pukul klub itu. Dengan sekali pukul, tukang pukul itu pun tumbang. 여긴 못 들어가요. 돈 있는 거 줘봐. 이게 너무 많이 먹이면 이게 뭐야 씨발. 야 이거 Sokdo mendapatkan Hyper yang ia cari dari orang yang bertransaksi tadi. Kemudian memasuki ruangan yang di dalamnya sedang berpesta pora dengan Hyper. Ia mengambil beberapa bukti, kemudian menghajar mereka. 이게 요즘 너무 핫해서 만나기 힘든. 이거랑 요거랑 여기 얼마 여기 봐봐. 아우, 뭐 하는 거예요? 이거 왜 담아? 오케이. 여기 있는 거 다 담아 여기다가. Setelah itu, ia mendatangi bos dari klub tersebut dan membawanya ke kantor polisi. Scene beralih di mana Sung Chul dan Tomo menemui gangster dari Cina yang ingin membeli narkoba mereka. Dia adalah Kang, anak buah dari Min Ah. Setelah menunjukkan Hyper itu, Min Ah ingin membeli 20 kilo dan lusa akan siap. Kesepakatan pun terjadi dengan uang muka yang diberikan.
Di kantor polisi, si pemilik klub diinterogasi dengan ditunjukkan sketsa wajah pengedar hyper di klubnya. Namun dia tetap berkukuh tidak tahu menahu tentang hyper tersebut. Dengan sedikit kecupan di muka, akhirnya ia pun menjelaskan bahwa pengedar itu bernama Hiroshi. Mereka berbagi tugas. Seokdo menangkap para pecandu narkoba, sedangkan yang lain akan mencari keberadaan Hiroshi. Mereka ke bar milik Jung dan memeriksa hyper dan menemukannya. Jung tak dapat berkutik lalu menjelaskan bahwa mereka mendapatkan hyper itu dari Hiroshi. 여기야? 네. 선생님 안녕하세요. 너 어떻게 들어왔냐? 약 파신다면서? 약 어디 있어요? 지. Tak lama rekannya mengabari bahwa mereka menemukan lokasi Hiroshi dan akan segera ke sana. Seokdo mengasih tahu kalau mereka harus berhati-hati karena yang akan mereka lawan adalah Hiroshi, seorang yakuza dari Jepang. Terlihat Hiroshi sedang teler karena mengonsumsi hyper. Dengan alasan memindahkan mobil, para polisi dibukakan pintu dan perkelahian pun terjadi. 나간다. Dari situ para polisi mendapatkan hyper sebanyak 20 kilo dan satu buah pistol yang biasanya digunakan oleh polisi. Di perjalanan membawa Hiroshi beserta hyper 20 kilo, dengan gembira mereka mengabarkan hal itu kepada Seokdo. Tapi tiba-tiba Sungchul beserta anak buahnya menabrak mereka dan mengambil kembali hyper tersebut. Setelah itu mereka menukar mobil dan pakaian lalu pergi ke markas Tomo. Di sana Sungchul marah besar karena Hiroshi, anak buah Tomo, sudah ceroboh yang membuat mereka hampir kehilangan 20 kilo hyper yang akan mereka jual ke gangster Cina itu. Tomo berjanji akan memperbaiki kerusakan dari narkoba tersebut. 이번 일 망치면 Kemudian ia pergi ke penyelundup narkoba yang dipimpin oleh Sabto. Ia meminta agar Sabto memperbaiki kerusakan hyper itu dan menyuruhnya menjadi pengganti Hiroshi yang sudah mati. Di rumah sakit, Seokdo dan rekannya mendatangi para polisi yang sedang dirawat akibat kecelakaan malam itu. Tak lama, Donggu, rekan lama Seokdo di divisi narkotika, datang. Ia menunjukkan foto pistol yang didapat para polisi di rumah Hiroshi malam itu. Dan ia juga menjelaskan bahwa pistol itu milik ketua mereka yang hilang beberapa hari yang lalu karena menyelidiki hyper. Dan yang bertanggung jawab untuk menyelidiki kasus hyper ini sebenarnya adalah para polisi yang ada di Guryong. Mendengar itu, Seokdo dan rekan setianya mendatangi kantor polisi Guryong. Dan di sana kita dibuat terkejut karena ketua polisi daerah Guryong adalah Songchul. Seokdo merasa curiga melihat gerak-gerik Songchul. Tapi karena ditenangkan oleh Kim, ia tak lagi menghiraukannya. Seokdo menelpon Donggu dan menanyakan lokasi informannya. Sampainya di sana, awalnya gaya informan itu selengean. Namun setelah kena sekali pukulan, ia pun KO. 귓구멍에 소세지를 박았네, 저 씨. 아, 나 씨발. 어떻게? 그러다 혼난다. 아, 이. 아. Namanya adalah Cherry. Ia memiliki klub malam dan menjual mobil bekas. Ia menjelaskan bahwa ketua geng Yakuza yaitu Tomo sering ke klub malamnya. Tanpa basa-basi, mereka pun pergi ke klub itu. Scene beralih di mana kita diperlihatkan ketua Yakuza di Jepang yang menjadi bos Tomo dan Songchul. Dia menelpon anak buah kepercayaannya yang bernama Ricky untuk mengambil kembali hyper 20 kilo itu, kemudian menangkap Tomo dan Songchul karena sudah berkhianat kepadanya. Di sisi lain, Songchul menemui Baek dan Min-ah karena sesuai kesepakatan Songchul dan Tomo memberikan hyper sebanyak 20 kilo itu. Namun Tomo tak juga datang, membuat Baek kesal. Tak lama Tomo menelpon mengabarkan bahwa ia sedang lari dari kejaran Ricky. Mungkin dia tak bisa datang membawa hyper itu karena akan bersembunyi. Mendengar itu, Songchul menjelaskan bahwa mereka mempunyai sedikit kendala dan meminta waktu 2 hari untuk memberikan hyper tersebut.
Di markas Tomo, Ricky dan anak buahnya datang dan menghabisi semua anak buah Tomo. Namun Tomo tak juga ditemukan. Sukdo dan rekan-rekannya tiba di klub yang sering didatangi Tomo. Sampainya di dalam, mereka hanya bertemu dengan para cecunguknya dan tak menemukan keberadaan Tomo. 저 말귀를 못 알아듣어. 아, 이 새끼들. Terlihat Tomo sedang sibuk mengemasi barang untuk pergi dari hotel tempat ia tinggal. Namun ternyata di sana sudah ada Ricky dan anak buahnya. Akhirnya Tomo berhasil ditangkap dan dibawa. Saat itu Seokdo dan rekannya juga sudah sampai di hotel itu. Akhirnya mereka baku hantam. 야, 호텔 몇 호라고? 아, 토모가 여기. Seokdo tertabrak, kalah dan Ricky berhasil membawa Tomo pergi. Terlihat dari kejauhan Sungchul dan rekannya memantau yang terjadi. Tomo dihajar habis-habisan, namun begitu ia tetap enggan memberitahu di mana Hyper yang ia sembunyikan. Alhasil, Ricky mengalmarhumkannya. Donggu memberitahu bahwa kepala polisi mereka yang sempat hilang karena menyelidiki Hyper ditemukan di pinggir pantai. Dan bisa kita lihat bahwa polisi inilah ternyata yang tertangkap di awal film tadi. Anak buah Songchul mencari Hyper itu di rumah Tomo. Namun tak lama Ricky datang dan mengira anak buah itu adalah Songchul. Namun mereka salah. Paginya Songchul ke TKP. Namun ketua Yakuza di Jepang menelponnya untuk bernegosiasi agar Songchul mengembalikan Hypernya. Namun ia tak mau dan siap untuk berperang. Hari itu adalah hari pertemuan Songchul dengan Baik beserta Min-ah. Mereka bertemu tanpa membawa Hyper. Akhirnya baku hantam pun terjadi. 혼. 혼. 넌 이제 필요 없어. Seokdo mendatangi TKP juga dan mereka heran kenapa anak buah Songchul yang seorang polisi tewas di tempat itu. Untuk menjawab rasa penasarannya, mereka mendatangi kantor Songchul, namun mereka tak mendapatkan jawaban. Sabto memberitahu bahwa ada klub kapal pesiar yang dimiliki Yakuza. Tanpa basa-basi, mereka langsung ke sana. Sampainya di sana mereka malah bertemu dengan anak buah Ricky dan baku hantam pun terjadi. 공사 중인 것 같은데? 어이, お前らなんだ。 Saat mengecek tempat itu mereka menemukan kunci sebuah kapal yang berbeda. Mereka langsung ke kapal tersebut. Namun sampainya di sana mereka tak menemukan apapun. Bahkan di berangkas pun mereka hanya menemukan tali. Dengan cerdik, Seokdo langsung mendapatkan narkoba tersebut. Mereka bergegas menemui Cherry dan memintanya menjadi umpan agar yang membunuh bosnya tertangkap. Sungchul mendapat pesan dari Cherry agar menemuinya karena ia memiliki narkoba yang mereka cari. Mereka membuat kesepakatan akan bertemu 1 jam lagi.
Setelah itu Sung Chul menemui Ricky dan membuat kesepakatan untuk mengambil narkoba itu dari tangan Cherry. Saat sudah di lokasi, ternyata para Yakuza sudah berada di sana. Itu membuat Cherry dan Seok-do tak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, Sung Chul dan anak buahnya menyergap Donggu untuk mengambil Hyper sebenarnya. Seok-do dibawa dan dihajar habis-habisan. Sung Chul menelpon Ricky untuk memberi kabar bahwa ia sudah mendapatkan Hypernya dan mencemooh Ricky. Di tengah-tengah kemarahan Ricky, ternyata Seok-do bangkit dan menghajar semua anak buahnya beserta Ricky. 여기다 넣어 증거물. Sung Chul mengemasi barangnya untuk pergi melarikan diri. Namun saat sudah mau berangkat, Seok-do menabrak mobilnya. Ia masuk ke dalam kantor. Seok-do tak bisa masuk karena dihalangi polisi lain. Setelah mengaku sebagai polisi juga, akhirnya mereka dilepaskan. Akhirnya Seok-do dan Sung Chul bertemu, kemudian berkelahi. 인사해. 주변. 죽어, 이 개새끼야! Scene ditutup dengan Seok-do dan seluruh tim jajaran kepolisian ngombe bareng-bareng. Oke guys, itulah tadi alur cerita film Round-Up. Bagaimana menurut kalian? Berikan ratingnya di komentar ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Bye-bye.